Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Pengadilan Negeri Curup. Podcast Pengadilan Negeri Curup dibuka dan terbuka untuk umum. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Yang Mulia Bapak Amin Sutikno, SHMH. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Jadi pada hari ini kita akan sedikit bertanya 1, 2, 3, 4, atau boleh sampai 10 ya, Pak? Pertanyaan-pertanyaan seputar pengadilan, Pak. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan pengadilan, saya boleh tanya tentang pribadinya dulu nih, Pak. Boleh ya, Pak? Izin, Pak. Pak Amin Sutikno ini kalau mau dikenal itu, kalau dalam 1, 2, 3 kata mau dikenal sebagai apa, Pak? Izin. Hakim. Hakim ya, Pak? Iya. Bagi Bapak, hakim itu apa? Izin, Pak. Mohon izin. Jadi hakim itu adalah profesi atau jabatan yang memang berat tapi mulia. Dan saya bangga menjadi hakim. Kalau sekarang saya ada jabatan sebagai wakil ketua, itu sebetulnya jabatan administratif, tetapi jiwa dan tugas pokok saya adalah sebagai hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Untuk tingkat banding berarti memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Bengkulu. Ya, jadi jiwanya sudah hakim sekali ya, Pak. Begitulah. Ya. Selama menjadi hakim, Pak, itu pengalaman unik, menarik apa yang pernah Bapak alami? Yang paling membekas gitu. Karena saya pernah dengar ada cerita Pak Baslin kemarin, bahwa dia pernah nanganin sapi gitu. Jadi unik sekali, Pak. Ya, saya banyak sekali sih. Banyak sekali ya, Pak. Perkara yang cukup menarik perhatian masyarakat. Iya, Pak. Baik perkara pidana, pelakunya masih anak-anak, kemudian juga perkara perdata yang melibatkan orang-orang yang difabel menggugat suatu maskapai begitu. Maskapai penerbangan gitu? Iya. Oh. Karena dia lalai menyediakan fasilitas pada penumpangnya yang difabel. Jadi banyak sekali keunikan ya, Pak ya? Iya. Untuk perkara anak itu sebetulnya kami melakukan banyak terobosan sebelum ada undang-undang SPPA, Pak, melakukan diversi. Sebelum ada SPPA? Itu. Jadi orang pada kaget, tapi ternyata mendapat sambutan yang luar biasa dari Bapas ya waktu itu ya, dari lembaga pemasyarakatan. Belum ada Bapas ya waktu itu, tapi mereka memberikan apresiasi dan memang jadi baik anak itu. Siap. Jadi hukuman penjara itu bukan sesuatu yang harus kita terapkan untuk membuat jera ternyata. Siap. Jadi bisa saja dengan tindakan lain itu sudah bisa, atau peringatan atau percobaan begitu, itu sudah bisa membuat orang jera dan masyarakat yang lain juga menjadi takut untuk melakukan perbuatan yang sama. Kira-kira seperti itu. Iya. Jadi banyak sekali hal yang sudah dihadapi, ditemui ketika menjadi seorang hakim. Sejak dari hakim negeri ya, Pak ya? Iya. Sekarang menjadi seorang hakim tinggi. Selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Pak, Bapak melihat Pengadilan Tinggi Bengkulu ini mulai dari Pengadilan Tinggi sendiri dan pengadilan-pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu ini, penilaian Bapak terhadap kami ini, Pak, Di PN Curup ya. Mungkin secara keseluruhan dulu, Pak. Keseluruhan dulu. Iya. Ya, luar biasa. Ini pertama kali saya ditugaskan di wilayah Bengkulu ya. Iya. Yang ada 9 pengadilan negeri dan wilayahnya cukup luas, Pak. Ada yang membawai 2 sampai 3 kabupaten atau kota. Ini juga bukan tugas yang ringan bagi pengadilan negeri.
untuk memberikan pelayanan pada masyarakat bidang keadilan. Nah, ini kami sebagai Pengadilan Tinggi dan Purpos ya, kawal depan Mahkamah Agung, punya kewajiban dan tugas untuk melaksanakan pengawasan dan juga pembinaan di wilayah hukum sini. Saya lihat untuk 9 wilayah pengadilan negeri di PT Bengkulu ini pengadilannya sudah terakreditasi A semua, luar biasa. Alhamdulillah. Iya, jadi termasuk di pengadilan kelas 1A ya, itu juga sudah terakreditasi dan memang bagus, tampak sekali bedanya dengan pengadilan yang atau kantor yang belum terakreditasi gitu. Jadi ini juga membanggakan bagi kami dan memudahkan kami dalam melakukan pengawasan maupun pemeliharaan akreditasi atau surveillance akreditasi. Ini cukup bagus dan wilayah hukumnya luas tetapi indah dan kaya objek wisata, sehingga meskipun perjalanan jauh dari satu kota ke kota lain, ini kami bisa menikmati dengan tim, bisa tidak terasa capek begitu. Iya. Jadi banyak menemukan daerah yang ada yang dingin nih Pak, Iya. ada yang pantai, semua. Jadi luar biasa Pak. Tadi sudah kesan, mungkin pesan juga untuk seluruh aparatur pengadilan khusus di Pengadilan Tinggi Bengkulu dan juga kami dari Pengadilan Negeri Curup, mungkin ada pesan atau wejangan yang ingin disampaikan untuk kami. Gitu. Jadi kalau untuk yang secara umum untuk wilayah kita di Pengadilan Tinggi Bengkulu ini ya tetap mempertahankan dan akreditasinya A ya. Di situ juga pelayanan masyarakat juga diakreditasi, artinya kehadiran pengadilan di situ sebagai pelayan masyarakat ya, pengguna layanan ini dibutuhkan setiap saat. Artinya jangan sampai pada jam-jam tertentu itu kosong, tidak ada petugas layanan dan sebagainya. Ini yang perlu kita selalu ingatkan, karena orang datang ke kantor kan tidak bisa ditentukan jamnya, ada yang siang, ada yang sore, sepanjang itu masih jam kerja kita harus selalu standby. Dan khusus untuk Curup, saya lihat Curup adalah salah satu pengadilan negeri kelas 1B ya, di wilayah Satu-satunya Pak. Iya, satu-satunya di wilayah PT Bengkulu yang berada di wilayah yang sangat sejuk ya, dan wilayah yang cukup terkenal sejak zaman Hindia Belanda kemarin. Di sini banyak sekali objek wisata dan juga potensi masyarakat ya, yang kearifan lokal juga tinggi di sini, sehingga pengadilan juga harus sigap begitu untuk bisa mengimbangi deras pembangunan maupun perekonomian di wilayah PN Curup. Pengadilan Negeri Curup. Saya mendapatkan data bahwa Pengadilan Negeri Curup ini termasuk pengadilan yang mendapatkan penghargaan mediasi terbaik ya, nasional dari Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang terbanyak berhasil mediasinya, nomor 1 untuk kelas 1B. Kemudian juga pelaksanaan penyelesaian gugatan sederhana yang cukup banyak dan bisa diselesaikan di Pengadilan Negeri Curup ini, nomor 2 nasional Pak untuk kelas 1B. Betul. Jadi ini juga merupakan modal ya, dan juga kebanggaan dari masyarakat Curup ya. Jadi perkara mereka bisa diselesaikan melalui mediasi tanpa harus sampai kepada putusan pengadilan yang harus dieksekusi paksa gitu. Ini juga memang menjadi dorongan bagi kami dan juga Mahkamah Agung untuk sedapat mungkin lebih banyak diselesaikan melalui jalur mediasi perkara tersebut. Ini merupakan modal ya, untuk Pengadilan Negeri Curup melangkah ke depan agar tetap dipertahankan
pelayanannya dan keseriusannya untuk penyelesaian perkara mediasi maupun gugatan sederhana. Siap. Ya, terakhir Pak, pesan bagi masyarakat, karena kan selalu ya Pak, yang kita tangkap itu pengadilan itu tempat yang dalam tanda kutip menyeramkan bagi masyarakat. Iya. Nah, bagaimana masyarakat bisa yakin bahwa kalau mereka datang ke pengadilan mereka akan dapat pelayanan yang baik, karena kita punya PTSP sekarang Pak. Iya. Kemudian mereka bakal dapatkan rasa keadilan karena kita punya hakim-hakim yang sudah melalui pendidikan yang baik. Itu bagaimana kita meyakinkan? Mungkin Bapak bisa sampaikan alasan apa nih? Karena orang ragu, terkadang orang ragu, saya selesai nggak permasalahan saya? Karena ada idiom kan Pak, hilang ayam, bawa ke pengadilan malah hilang kambing. Gitu. Mungkin bisa saya disampaikan. kira untuk pengadilan ya, ada gium seperti itu tidak berlaku. Dan persepsi orang bahwa datang ke pengadilan itu sebagai tempat yang menyeramkan atau menakutkan atau nanti akan banyak kehilangan uang itu sudah harus pupus sejak lama sebetulnya, karena pengadilan sudah berubah Pak. Di era teknologi informasi ini juga sudah banyak berubah. Semua informasi dan layanan di pengadilan sudah bisa diakses oleh masyarakat dengan baik. Jadi kalau kita datang di pengadilan sekarang ini, misalnya di Curup kemarin itu, begitu kita datang di gerbangnya sudah disambut oleh security ya, yang sudah terdidik, terampil dan ramah ya, punya disiplinan. Itu di pintu pertama. Kemudian nanti masuk ada pelayanan terpadu satu pintu. Kita pasti akan disambut dengan baik. Dan di pengadilan sekarang juga bukan hanya kepada pengguna layanan umum ya, tetapi masyarakat yang atau difabel ya, menderita apa istilahnya kelainan ataupun disabilitas begitu, itu dilayani dengan baik dengan adanya fasilitas-fasilitas difabel ya, seperti kursi roda, guiding block, kemudian juga layanan-layanan yang berbasis kepada disabilitas begitu di pengadilan, sehingga kesan bahwa pengadilan itu angker itu tidak terjadi lagi. Bahkan kita masuk di ruangan PTSP itu sama lebih bagus dari masuk ke lobi hotel atau bank. Itu memang. Jadi semua urusan di pengadilan itu bisa diselesaikan dengan di front office di PTSP tersebut. Kecuali yang mau sidang atau mau mediasi dan sebagainya, itu ada tempatnya tersendiri, dan akses masuk ke setiap pegawai itu juga dibatasi Pak. Jadi pegawai atau pejabat itu tidak bisa sembarangan dimasuki tanpa ada otorisasi atau persyaratan yang khusus. Jadi wajah pengadilan yang berubah ini memang harus disampaikan atau disosialisasikan kepada masyarakat ya, baik dengan berbagai metode atau cara ya, dengan teknologi informasi ini, dengan media sosial dan sebagainya. Kita harus lebih banyak menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa pengadilan ini berubah dan pengadilan memang wilayah yang bebas korupsi dan sebagai wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Itu saya kira bisa terwujud dengan cepat, karena saya lihat kesiapan dari teman-teman aparat di pengadilan itu juga sangat sigap begitu, dan mindset ya atau culture setnya sudah berubah, yang tadinya ingin dilayani menjadi melayani. Tadinya kenapa kalau bisa lama kenapa harus cepat, diberubah sekarang kalau bisa cepat kenapa harus lambat. Pelayanannya lambat ya. Dan dengan cepatnya pelayanan dan juga dengan dukungan teknologi informasi, saya yakin bahwa
praktek-praktek kolusi, korupsi dan juga nepotisme ini akan semakin hilang di pengadilan. Dan sebagai budaya kita bahwa memang kita melayani tanpa ada KKN gitu. Tidak ada tips, tidak ada suap, tidak ada pelicin dan sebagainya, itu kita bisa. Ini juga dengan meningkatnya remunerasi atau penghasilan dari pegawai dan juga meningkatnya keterampilan dari para hakim kita. Kita juga adakan bimbingan teknis dan juga pembinaan ke daerah-daerah untuk meningkatkan keterampilan para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara maupun dalam tugas-tugas administrasi perkara dan persidangan. Saya kira itu, dan selamat ya untuk PN Curup. Saya lihat juga cukup bagus sosialisasikan layanan-layanan yang di pengadilan. Siap. Di media sosial dan sebagainya, dan tolong masyarakat juga buka YouTube-nya, media sosialnya jangan yang YouTube dari luar negeri terus ya, kita juga buka YouTube dari dalam negeri kita. Siap. Ya, ini kan ya kita juga harus ada tantangan juga, Pak. Siap, Pak. Bahwa kita harus bikin konten-konten yang menarik. Yang menarik, siap. Jangan kalah dengan misalnya kita drama Korea siap. Atau YouTube yang lain. Jadi kita juga jadi tantangan kita ya untuk membuat konten-konten yang orang itu tergerak untuk melihat gitu ya, atau share informasi kepada pengguna media yang lain. Itu yang kita targetkan, saya kira. Siap. Ada lagi? Cukup, Pak. Saya kira mungkin terakhir, kalau memang masih ada yang ingin Bapak sampaikan, ini sebagai closing statement mengakhiri podcast kita hari ini. Silakan, Pak. Terima kasih. Jadi saya sependapat dengan pihak PN Curup ya, bahwa jenis-jenis layanan dan bahwa kita sudah berubah ini harus disampaikan kepada masyarakat dengan cara membuat informasi yang menarik begitu ya. Jadi kita tidak perlu harus menyebarkan brosur di jalan, tetapi bagaimana kita bisa menginformasikan informasi yang bagus ini kepada masyarakat, agar masyarakat lebih tahu dan bisa mengawal ya. Selain mereka tahu layanan kita, juga mereka punya kepedulian untuk mengawal pengadilan untuk bisa amanah seperti itu, Pak. Jadi sosialisasi dan juga publikasi dari layanan-layanan maupun putusan kita itu harus diketahui oleh masyarakat. Termasuk kemudahan berurusan dengan pengadilan. Jangan sampai masih ada kesan, kalau mau mengajukan permohonan ini gimana ya, berapa biayanya itu. Kita informasikan hal-hal yang seperti itu. Jadi jangan kita tutupi permohonan misalnya 100.000, masyarakat itu mampu, asal jelas begitu kan. Terus syaratnya bagaimana? Kalau perlu kita kasih contoh-contoh membuat surat permohonan ganti nama misalnya, atau berubah nama dan sebagainya. Itu informasi yang harus jelas. Ya. Biayanya berapa harus jelas. Ini saya kira kita bisa menuju pengadilan modern ya, berbasis teknologi informasi. Saya kira itu saja pesan saya untuk Pengadilan Negeri Curup ya, dan juga pengadilan negeri lain di wilayah PT Bengkulu. Saya ucapkan selamat dan sukses untuk semuanya. Terima kasih. Ya, Pak. Izin, Pak, kalau di podcast Pengadilan Negeri Curup, kalau kita mengakhiri, nanti kalau saya sampaikan podcast Pengadilan Negeri Curup, Bapak bilang case close gitu ya. Ya, baik. Demikian pemirsa podcast Pengadilan Negeri Curup. Hari ini kita sudah mendapatkan pencerahan dari Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tentang apa itu pengadilan dan sebagainya. Semua bisa melihat, menyaksikan, mendengar, dan yang jelas kita bisa melaksanakan apa yang sudah disampaikan. Izin Bapak, kita akhiri podcast Pengadilan Negeri Curup. Case close.
bukan close door tapi ya. Bukan close the door, Pak. Close door.